Apakah teman-teman pernah merasa stres, cemas, atau marah karena hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan teman-teman? Atau apakah teman-teman pernah merasa tidak puas, iri, atau takut karena hal-hal yang tidak teman-teman miliki atau tidak teman-teman dapatkan? Atau apakah teman-teman pernah merasa bingung, ragu, putus asa karena hal-hal yang tidak teman-teman ketahui atau teman-teman kuasai? Jika jawabannya iya, maka teman-teman tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang mengalami hal-hal yang sama dalam hidup mereka. Ya, seperti kita tahu ya, hidup memang penuh dengan tantangan, kesulitan, dan ketidakpastian. Tetapi, apakah teman-teman tahu bahwa ada cara untuk menghadapi hal-hal tersebut dengan lebih baik? Ada cara untuk menjalani hidup dengan lebih tenang, baik, dan bahagia. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengikuti ajaran filsafat Stoik. Di video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang filsafat Stoik ya, dalam filsafat Helenisme. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas tentang 4 ajaran Stoik. Nah, Stoik ini kan sebagaimana sudah pernah kita bahas, yaitu aliran filsafat yang lahir di Yunani kuno ya, yang mengajarkan bagaimana cara untuk hidup sesuai dengan alam, akal, dan kebajikan. Nah, dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang 4 ajaran Stoik yang bisa membuat hidup kita tenang. Apa saja itu? Yang pertama, dikotomi kontrol. Yang kedua, indifferent. Yang ketiga, meditatio malorum. Dan yang keempat, amor fati. Nah, kira-kira apa itu 4 konsep tersebut dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaatnya bagi kita? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dikotomi kontrol. Nah, dikotomi kontrol ini adalah pemahaman bahwa ada hal-hal yang berada di dalam kendali kita dan ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Hal-hal yang berada dalam kendali kita itu misalkan pikiran, perasaan, atau tindakan kita sendiri. Begitu juga dengan persepsi kita tentang suatu peristiwa. Nah, hal-hal yang berada di luar kendali kita itu seperti misalkan kejadian yang ada di dunia ini, termasuk situasi, perilaku orang lain, omongan orang lain, atau bahkan mungkin sikap orang lain. Nah, seorang Stoik ini berusaha untuk fokus pada hal-hal yang berada di dalam kendali mereka dengan menerima hal-hal yang berada di luar kendali mereka dengan tenang dan bijak. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita mengikuti ujian, kita tidak bisa mengendalikan soal yang keluar, nilai yang akan kita dapat, atau reaksi guru teman-teman. Hal ini berada di luar kendali kita, atau yang bisa kita lakukan atau yang berada dalam kendali kita itu apa? Ya, bagaimana kita belajar, berpikir, bersikap saat mengikuti ujian, dan hal-hal inilah yang berada dalam kendali kita. Makanya seorang Stoik itu akan berusaha untuk belajar dengan baik, berpikir dengan positif, dan bersikap dengan sopan saat mengikuti ujian, tanpa terlalu khawatir atau tegang akan hasilnya. Sehingga seorang Stoik ini akan menerima apapun hasilnya dengan lapang dada, tanpa menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Makanya ketika kita mampu memahami apa hal-hal yang berada dalam kendali kita dan di luar kendali kita, kita bisa hidup lebih tenang. Kayak contoh misalkan, saya sering banget ya, misalkan kita di jalan itu kan sering ketemu orang yang naik motornya itu rese. Tapi apakah kita bisa mengendalikan orang itu? Atau ada orang yang sikapnya kurang baik dengan kita? Balik lagi, bisakah kita mengendalikan perasaan orang itu atau perilaku orang itu? Kan enggak. Makanya ketika kita sudah sadar kalau kita tidak bisa mengendalikan itu, ya tidak ada jalan lain kecuali kita menerimanya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah indifferent. Indifferent ini adalah sikap tidak membedakan antara hal-hal yang baik dan buruk, yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, yang menguntungkan atau merugikan dalam pengaruhnya terhadap kebahagiaan kita. Makanya seorang Stoik itu percaya bahwa hal-hal tersebut tidak menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan seseorang, melainkan hanya tergantung pada bagaimana seseorang menilai dan merespon hal-hal tersebut. Sehingga seorang Stoik itu berusaha untuk tidak terlalu terikat atau tergantung pada hal-hal yang bersifat indifferent ini, tetapi lebih menghargai hal-hal yang bersifat intristik atau seperti kebijakan, kebijaksanaan, dan keberanian. Makanya Stoik ini membagi indifferent itu menjadi 2 jenis ya. Yang pertama itu ada preferred indifferent dan yang kedua unpreferred indifferent. Preferred indifferent ini adalah hal-hal yang tidak ngaruh, tetapi kalau ada ya bagus. Misalkan seperti kesehatan, kekayaan, persahabatan, dan yang lainnya. Nah, hal-hal ini tidak menjamin kebahagiaan atau kesengsaraan seseorang, tetapi dapat membantu seseorang untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik dan bermakna. Makanya,
Seorang stoik itu akan berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang preferred ini, tetapi tidak terlalu terikat atau tergantung pada mereka. Sehingga seorang stoik ini ya bersedia untuk melepaskan hal-hal yang preferred ini jika situasinya itu memang mengharuskan. Kayak contohnya misalkan, kita punya sahabat, tetapi dengan adanya sahabat kita bisa bahagia, tanpa ada sahabat pun ya kita harus tetap bisa bahagia. Karena ada atau tidaknya sahabat itu adalah masuk ke dalam preferred indifferent ini. Kalau ada ya syukur, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Karena memang persahabatan itu tidak menjamin kebahagiaan. Makanya jika memang persahabatan itu tidak bisa menjamin kebahagiaan, berarti ada atau tidak adanya seharusnya tidak berpengaruh terhadap kebahagiaan kita. Yang sering jadi masalah itu adalah ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain, atau misalkan pada persahabatan tadi, sehingga ketika persahabatan itu hilang ya kebahagiaan kita pun ikut hilang. Padahal kata stoik itu ini masuk dalam kategori preferred indifferent, yang artinya itu harusnya ini tidak ngaruh, seperti tadi persahabatan, kemudian misalkan cinta, hubungan, atau apapun itulah yang sifatnya ketika ada itu lebih baik, tetapi jika itu tidak ada pun ya nggak masalah gitu, karena itu tidak menjamin kebahagiaan kita. Kemudian selanjutnya ada unpreferred indifferent, yaitu hal-hal yang tidak ngaruh, tetapi kalau tidak ada justru lebih baik. Contohnya misalkan seperti penyakit, kemiskinan, dan kesepian. Nah, hal-hal ini tidak merusak kebahagiaan atau kesengsaraan seseorang, tetapi dapat mengganggu seseorang untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik dan lebih bermakna. Makanya, seorang stoik ini berusaha untuk menghindari hal-hal yang bersifat unpreferred ini, tetapi tidak terlalu takut atau khawatir akan datangnya hal-hal tersebut. Sehingga seorang stoik ini mampu untuk menerima hal-hal yang unpreferred ini jika memang situasinya itu mengharuskan seperti itu. Misalkan seperti sakit, reputasi buruk, miskin gitu. Dan kita tidak menginginkan itu, tetapi kalau itu terjadi pun ya no problem gitu. Karena memang ya beginilah hidup gitu. Kita semua mungkin ingin ya punya popularitas, ingin kaya, sehat juga. Tetapi kalau kita tidak punya itu ya biasa saja gitu. Tidak perlu melakukan hal-hal ekstrim untuk meraih itu semua. Yang perlu kita ingat adalah bahwa kekayaan, popularitas, kesehatan adalah hal-hal yang berada di luar kendali kita. Seperti tadi di awal itu, ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dan yang namanya popularitas, kekayaan itu berada di luar kendali kita. Artinya apa? Suatu-waktu itu semua bisa hilang. Makanya kebahagiaan kita jangan bergantung pada itu semua. Makanya ada peribahasa Jawa yang mengatakan, aku nengkene, saiki yo ngene. Yang artinya itu kalau bahasa Indonesia kan kurang lebih seperti ini. Saya di sini, sekarang beginilah adanya gitu. Kok jadinya kayak pasrah banget ya? Apakah ini berarti stoikisme itu mengajarkan kepasrahan seperti aliran Jabariyah atau aliran nihilisme pasif? Tidak juga. Jadi bisa kita lihatlah para guru-guru stoik ini dalam kesehariannya itu, misalnya Marcus Aurelius itu kan seorang kaisar, kemudian Seneca itu adalah seorang guru. Mereka ini tidak nongkrong-nongkrong ngopi sambil berharap kebaikan datang begitu saja tanpa melakukan usaha apapun. Tapi ada sesuatu yang mereka lakukan. Justru karena kita harus sesuai dengan alam, maka ya kita harus melakukan sesuatu. Harus bekerja, harus berusaha, tetapi tidak menjadikan itu semua sebagai patokan kebahagiaan kita. Makanya peribahasa tadi, aku nengkene, saiki yo ngene, itu adalah peribahasa yang digunakan untuk menyatakan rasa pasrah, ikhlas, atau menerima keadaan yang sedang dialami saat ini, tanpa mengeluh atau menyesali. Kadang juga kan peribahasa ini juga digunakan untuk menunjukkan rasa bersyukur, bangga, atau puas dengan keadaan yang sedang dialami saat ini, tanpa merasa kurang atau iri. Sehingga peribahasa ini itu mengandung makna bahwa seseorang itu harus hidup di masa kini, tanpa terlalu terpaku pada masa lalu atau masa depan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada meditatio malorum. Ini adalah bentuk latihan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang terburuk yang bisa terjadi dalam hidup kita. Makanya seorang stoik itu akan melakukan latihan ini untuk menguatkan mental, mengurangi rasa takut, dan meningkatkan rasa syukur. Sehingga seorang stoik ini tidak berharap hal-hal buruk terjadi, tetapi juga tidak menolak atau menghindarinya. Sehingga seorang stoik ini akan menerima hal-hal buruk sebagai bagian dari takdir alam dan berusaha untuk mengatasinya dengan cara yang paling rasional dan bermartabat. Makanya ada saran nih dari Marcus Aurelius.
Katanya, kata beliau itu, setiap pagi, bahkan saat mau beraktivitas, kita harus mengatakan pada diri kita bahwa kemungkinan akan ada orang yang mengganggu kita. Tawaran kita akan ditolak, di jalan kita akan bertemu ibu-ibu yang sen kanan belok kiri, bulan depan mungkin kita akan bangkrut, dan hal-hal negatif yang lainnya. Loh, bukannya ini pikiran negatif yang membuat kita tidak berani maju? Tidak. Meditatio malorum itu adalah berbeda dengan berpikir negatif atau overthinking. Tetapi ingat, di bagian awal tadi yang saya bilang bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan hal itu sangat mungkin terjadi sehingga kita harus berantisipasi. Jika itu terjadi, jika itu terjadi kita tidak kecewa terlalu dalam. Kayak contoh misalkan cintanya ditolak, ya tidak perlu minum racun lah, karena di awal sudah menyadari bahwa upaya menyatakan cinta itu bisa saja ditolak. Begitu juga ketika menghadapi misalkan kemacetan di jalan, ada orang bunyiin klakson, kemudian ada orang belok kiri tapi sennya kanan, belok dadak gitu. Ya nggak usah misu-misu gitu. Karena dari awal kita sudah mengantisipasinya bahwa itu kemungkinan akan terjadi. Jadi bedanya dengan negative thinking bahwa negative thinking itu tidak didasari dengan kesadaran adanya hal-hal yang berada di luar kontrol kita dan yang tidak bisa kita kontrol gitu. Sementara kalau meditatio malorum itu adalah disertai dengan kesadaran tersebut. Jadi meditatio malorum itu lebih kepada antisipasi terhadap terjadinya hal-hal yang buruk akan terjadi. Makanya Seneca itu mengatakan seperti ini, musibah terasa paling berat bagi mereka yang mengharapkan hanya keberuntungan saja. Makanya ini kan lagi ramai pilpres nih. Ketika misalkan salah satu dari teman-teman ada yang jadi tim ses, ya harus mempersiapkan kemungkinan terburuk. Misalkan jagoannya kalah, pilihannya kalah, sehingga nanti ketika itu terjadi tidak stres-stres amat karena sudah mengantisipasi. Bukan berarti berpikir negatif atau pesimis, optimis tetapi harus bersiap dengan hal-hal terburuk yang akan terjadi. Itulah meditatio malorum. Dan yang keempat itu yang terakhir namanya amor fati. Nah, amor fati ini adalah cinta terhadap takdir, yaitu sikap untuk mencintai dan merangkul segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik yang baik maupun yang buruk, tanpa mengeluh atau menyesali. Sehingga seorang stoik ini akan melakukan hal-hal ini untuk menciptakan harmoni antara dirinya dengan alam, serta untuk menikmati hidup sebagaimana adanya. Makanya seorang stoik itu tidak hanya menanggung takdir, tetapi juga menghargai dan bersyukur atas takdir. Epictetus itu pernah mengatakan seperti ini. Jangan menuntut peristiwa terjadi sesuai keinginanmu, tetapi justru inginkan agar hidup terjadi seperti apa adanya dan jalanmu akan baik adanya. Makanya misalkan kita hidup serba kekurangan, tampang juga pas-pasan, naik motor ditabrak orang misalnya. Ya itulah kenyataan yang dialami. Artinya ya begitu adanya. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain agar tidak menabrak kita. Yang bisa kita kendalikan adalah persepsi kita sendiri tentang peristiwa tersebut. Kita tidak hanya menerima keadaan itu, tetapi juga harus mencintainya. Jadi dalam hal ini, keyakinan bahwa alam ini sudah tertata dengan rapi, bergerak dalam suatu harmoni yang begitu teratur. Jadi ya sebetulnya apa yang kita alami itu ya apa yang terjadi itu sudah sesuai dengan mata rantai peristiwa hukum alam. Kan hukum alam itu kalau dipahami sederhananya itu kan seperti misalkan kalau burung itu ya terbang, kalau ikan itu ya berenang, kalau roda itu ya berputar. Jadi ya simpelnya adalah berdamai dengan apa adanya, apa yang terjadi, kira-kira inilah yang disebut amor fati, mencintai takdir. Makanya sebagai penutup saya ingin mengutip quotes-nya Friedrich Nietzsche. Dia mengatakan fatum brutum amor fati. Cintailah takdir walau takdir hadir dengan begitu brutal.